billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa zakirin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita patut bersyukur Allah izinkan kita hadir di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi salah satu amal soleh kita semuanya. Amin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas hadis Arba'in yang ke-32. Di hadis Arba'in nomor ke-32 itu temanya adalah larangan membahayakan diri dan orang lain. Bunyi hadisnya pendek, saya akan bacakan. An Abi Sa'idin Sa'd bin Sinanil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirara. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turukun yuqawwi ba'daha ba'dun. Hadis ini Bapak Ibu bunyinya hanya la dororo wala diroro. Walaupun yang saya bacakan tadi cukup panjang. Ya. Yang saya bacakan itu yang banyak adalah rawinya. Ya, baik rawi yang terakhir maupun rawi yang pertama. Nah, artinya bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda la dororo wala diroro. Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan. Bapak Ibu, kata-kata dororo dan diroro, doror dan diror, sebagian ada yang mengartikannya sama, yaitu mencelakakan. Kita sering mengenal istilah mudorot, nah ya, atau madlorot. Nah, kita sering mengenal kata-kata itu. Ya, mudorot atau madlorot itu artinya mencelakakan. Tetapi sebagian ulama ada pula yang membedakan makna dororo dan diroro. Bagi yang membedakan, apa perbedaannya antara dororo sama diroro? Menurut ulama, dororo itu adalah perbuatan mencelakakan, perbuatan buruk yang tidak disengaja. Jadi tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan buruk. Ya, tidak ada niatan untuk mencelakakan. Ya, itulah doror. Nah, sedangkan diror itu adalah perbuatan mencelakakan yang disengaja. Jadi ada niatan dari pelakunya untuk mencelakakan orang lain. Itu diror. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira apa yang disampaikan ulama dengan pengertian yang berbeda itu menunjukkan bahwa Islam benar-benar ingin menghilangkan perbuatan buruk, ya, dalam kehidupan, sehingga tidak ada ruang yang diberikan oleh Islam untuk melakukan perbuatan buruk, sampai-sampai yang tidak disengaja,
sekalipun itu sebisa mungkin dihindari. Tidak disengaja kok, dihindari itu gimana caranya? Ya caranya adalah dengan selalu membiasakan berbuat baik. Kalau kita selalu membiasakan melakukan perbuatan baik, maka kecil peluangnya kita akan mencelakakan orang lain. Tapi kalau kita ya, selalu memelihara perbuatan usil, ya, maka bisa jadi kita akan mencelakakan orang lain tanpa disengaja. Ini hadirin yang dirahmati Allah, betapa mulianya Islam. Ya, sampai-sampai Allah jaga bagaimana setiap orang tidak mencelakakan orang lain, tidak merugikan orang lain. Karena salah satu yang harus dijaga oleh setiap orang, ya, salah satu yang harus dijaga oleh setiap orang itu adalah hifdun nafas, menjaga jiwanya. Ya. Makna jiwa bukan hanya nyawa, tapi segala hal yang akan membuat seseorang sakit itu harus dijaga. Ya, tersinggung dengan omongan orang lain karena memang kata-katanya pedes kan gitu ya. Kira-kira sakit hati enggak Bapak Ibu? Ya walaupun yang membuat sakit hati diri kita, tapi kata-kata orang itu memang betul-betul menyakitkan. Semua orang memahami bahwa kata-kata yang seperti itu tidak pantas untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, doror dan diror, ya, perbuatan yang membahayakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang tidak disengaja maupun yang disengaja, itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Baik dalam masalah muamalah, apalagi muamalah ya, dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah dinia, keagamaan, ya, dalam masalah ibadah. Jadi seluruh aspek kehidupan manusia ya harus dijaga. Sampai Bapak Ibu, urusan gini aja, minum ini, kita ini jangan sampai membahayakan diri kita sendiri. Dalam bab kita minum ini. Ini contoh Bapak Ibu, ini kan masih panas nih. Siapa Bapak Ibu yang suka niup ini? Nah, ya. Kata para ahli medis, kenapa Rasulullah kok melarang meniup? Karena kalau kita meniup, maka kita mengeluarkan CO2. Ini racun. Maka yang kita minum itu menjadi tidak sehat karena bercampur dengan racun. Coba bayangkan. Dalam hal ini saja. Terus Bapak Ibu kalau minum, ini Rasulullah kalau minum kenapa harus begini? Teguk ya, saya contohkan. Aduh, segar banget Bapak Ibu ya. Nikmat sekali, silakan minum Bapak Ibu. Jadi tidak langsung glek, tetapi disimpan dulu di mulut, terus perlahan-lahan masuk ke sini. Kenapa fungsinya? Fungsinya agar air yang kita minum ini bercampur dulu dengan enzim amilase yang ada di mulut. Nah, ketika bercampur dengan enzim amilase, maka air itu menjadi nutrisi yang kuat untuk ketika sampai ke dalam tubuh kita. Itu kan analisanya seperti itu. Bukan hanya minum, makan juga begitu. Jadi kalau Rasulullah makan pakai 3 jari, itu maknanya supaya yang masuk ke mulut itu sedikit-sedikit. Ya, bukan berarti jari Rasulullah kurang. Tapi kok makan dengan 3 jari? Oh itu kurma, enggak. Rasulullah makan gandum pun dengan 3 jari. Supaya yang dimasukkan sedikit. Kemudian dikunyah sampai dengan lembut.
Ukuran lembut itu adalah ketika di mulut kita sudah agak mencair. Itu menunjukkan bahwa makanan yang ada di mulut kita sudah bercampur dengan enzim amilase. Terus masuk ke dalam tubuh kita. Menjadi nutrisi yang luar biasa. Dan kalau kita makan sedikit-sedikit sampai dengan lembut banget, kira-kira 9 kali suapan itu kita sudah merasakan kenyang. Coba Bapak Ibu buktikan. Maka ada dokter di Jogja ini yang mengembangkan, dokter gigi, itu keajaiban mengunyah. Ya, karena dia dokter gigi, ya meneliti itu keajaiban mengunyah. Dan ternyata saya ikuti pasien-pasiennya itu luar biasa. Ya, yang ingin turun berat badan itu dari 120 kilo. Hanya dalam tempo 3 bulan saja dia sudah bisa mendapatkan berat tubuh berapa? 85. Ya. Berarti 15 sama dengan 20, dia bisa menurunkan dalam 3 bulan itu 35 kilo. Kira-kira sehat nggak? Ternyata ketika diteliti, walaupun penurunannya cukup drastis, tapi tetap sehat. Karena penurunan yang drastisnya ada perubahan pola pada dirinya. Kita jangan membuat bahaya tubuh kita dengan memakan sembarangan, dengan meminum sembarangan. Itu kan membuat bahaya tubuh kita. Ya. Padahal Islam memberikan perhatian yang sangat besar. Maka kata Allah dalam Al-Quran, makanlah yang halal-halal dan yang baik. Halalan toyiba. Nah, toyiba itu yang bisa memberikan nutrisi yang hebat bagi tubuh kita. Orang-orang yang punya gula itu pernah memberikan testimoni. Saya ketika makan dengan lembut, akhirnya bisa terkontrol. Sembuh sakitnya dari gulanya itu. Jadi ini ternyata Rasulullah seperti itu. Maka kata Rasulullah itu, makanlah setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi makan itu hanya untuk bisa menegakkan tulang punggung agar bisa melakukan ibadah. Kalau kita kan bukan hanya menegakkan tulang punggung. Ya. Makan itu justru supaya tulang punggung jadi semakin rapuh karena makannya banyak, setelah itu ngantuk, tidur. Ya. Jadi kalau kita habis makan ngantuk, itu berarti ada cara yang salah dalam makannya. Ini pada bab itu Bapak Ibu, kita saja tidak boleh membahayakan tubuh kita. Terhadap orang lain, kita tidak boleh membahayakan orang lain. Maka jangan melakukan sesuatu yang berpotensi memunculkan bahaya bagi orang lain. Banyak kan contohnya ya, banyak contohnya. Misalkan begini Bapak Ibu, kita main panahan, olahraga panahan baik, itu menjadi sunnah Rasulullah. Tapi kalau mainnya tidak pada tempatnya, yang berpotensi akan membahayakan orang lain, maka panahan itu menjadi tidak baik. Ya. Karena misalkan di jalan umum atau di mana dia main panahan gitu, tiba-tiba ada orang lewat atau di kejauhan karena melesat tidak ngerti kan begitu mengenai orang tidak sengaja. Lah itu yang masuk dalam kategori doror. Ya, karena tidak pada tempatnya. Bermain bola misalkan, menyehatkan bermain bola. Tapi kalau tidak pada tempatnya yang berpotensi akan membahayakan orang lain, ya main bola itu menjadi tidak bagus.
Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka kita harus berhitung ketika akan melakukan sesuatu, apakah yang akan kita lakukan ini berpotensi membahayakan orang lain atau tidak. Itu menjadi sangat penting. Ya, kalau dalam kaidah agama, dalam hal perilaku itu ada namanya waro. Waro itu Bapak Ibu, kita ini harus mempertimbangkan apakah yang akan kita lakukan itu menyakitkan orang lain atau tidak. Dalam bab berbicara, berbicara aja hati-hati, ya. Karena kadang-kadang kita tidak punya maksud menyakiti hati, tapi ternyata orang lain sakit hatinya. Nah, kalau kita ceplas-ceplos, itu berarti kita tidak waro. Kalau kita berperilaku ternyata tidak memakai aturan sampai na EDW, berarti kita ini tidak waro. Itu bahasa agamanya seperti itu. Ini yang harus kita jaga. Ya. Bagaimana kita waro, mempertimbangkan ketika kita akan melakukan sesuatu. Membahayakan atau tidak membahayakan. Menyakiti atau tidak menyakiti. Nah, itu Bapak Ibu penjelasan sedikit kira-kira dari hadis la dororo wala diroro. Termasuk kita membahayakan diri dan lingkungan. Misalkan ya, jadi misalkan ini, lepas dari Bapak Ibu memahami hukumnya seperti apa, tapi seluruh ahli medis itu menyatakan negatifnya, tidak ada yang positif. Apa itu? Merokok misalkan ya. Ada nggak ahli medis yang mengatakan merokok itu sehat? Itu tidak ada. Ya, lepas dari hukumnya merokok itu halal atau makruh, haram atau makruh, kita tidak mempersoalkan terkait dengan hukumnya. Tetapi merokok itu membahayakan secara medis baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Makanya kalau mau merokok itu harus mempertimbangkan lingkungan. Ya, di tempat makan pengen merokok, dia langsung merokok. Bisa jadi orang lain akan mengatakan sampai naik dewe. Ya. Bu, mestinya kalau dia merokok, karena merokok itu membahayakan orang lain, dia mencari tempat. Ya urusan dia sendiri, membahayakan diri sendiri, itu urusan dia dengan Allah, kan begitu. Ya, tapi dia harus mencari keamanan untuk orang lain, ya. Ibu, kalau ibu nggak pernah protes ya suaminya merokok ya Bu ya, sudah biasa ya Bu ya. Lah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun begitu ya. Ya, merokok. Dan menurut penelitian itu perokok pasif itu malah lebih berbahaya ketimbang yang merokok. Jadi perokok aktif itu lebih bahaya perokok pasif daripada perokok aktif. Ya, perokok pasif itu kan sekaligus menghirup itu, ya, asap yang keluar. Ya. Tapi kalau perokok aktif itu dihirup terus dikeluarkan kan gitu. Gak ada nikmatnya sebenarnya ya. Kan nikmatnya itu kalau dihirup masuk ke dalam kan itulah. Jadi dihirup kemudian dikeluarkan, itu nikmatnya di mananya kira-kira? Ya. Ya. Merokok, ya, narkotika, ya, mabuk-mabukan. Itu kan di samping membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain. Ya, ada peristiwa Bapak Ibu 2 pekan yang lalu lah. Itu saya perhatikan di jalan. Ada orang mengendarai motor dalam keadaan mabuk. Nah, dia ketika mengendarai itu mau nyenggol mobil saya. Nah, karena saya lihat di spion kok dia mau nyenggol, saya agak bermanuver sedikit ke kanan. Dia terus bisa
melewati saya, tapi kebetulan pertigaan ada mobil yang nyenggol, ada mobil yang apa belok, begitu nyebrang. Wah, dia mau nabrak mobil itu sampai dengan dia jatuh. Nah, ketika mobil itu jalan, dia kejar. Dia amuk itu mobilnya itu. Ya, untung ditahan sama teman-temannya karena teman-temannya di belakang ada gitu ya. Dia pukul itunya apa kacanya, mobil itu berhenti, terus dia maki-maki mau dipecahkan kacanya terus dijaga sama temannya. Padahal yang salah ya lah dia yang mabuk. Nggak sadar apa ya? Memang mabuk namanya nggak sadar, mabuk kok gitu ya. Itu mabuk, membahayakan orang lain. Jadi banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang sesungguhnya kalau ditimbang dengan hadis ini, ya kita harus lebih berhati-hati. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah agama yang hanif, agama yang lurus. Karena lurusnya Islam itu, maka Islam begitu menjaga segala hal yang akan merusak tatanan kehidupan manusia khususnya. Ya, walaupun Islam mengatur seluruh yang ada di muka bumi ini, kan gitu ya. Tapi terkait dengan hubungan sesama manusia, Islam begitu menata dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kita membaca beragam hadis, ya, banyak sekali di dalam Islam yang memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita menata kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk apa yang kita eh, bahas barusan, ya, bahwa hal-hal yang sesungguhnya kita anggap sepele, tapi ternyata itu punya pengaruh yang sangat besar. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pun sesungguhnya menjadi rujukan banyak hadis yang lain, ya, khususnya dalam bab muamalah. Jadi katakanlah ini menjadi hadis pokok dari tata aturan kehidupan bermuamalah, kehidupan sosial yang lain. Karena prinsipnya adalah jangan melakukan segala hal yang membahayakan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ini kan sesuatu yang mendasar, sesuatu yang pokok. Nah, hubungan muamalah yang lain itu dibangun di atas dasar hadis ini. Banyak contoh-contoh yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ya. Ini saya sampaikan contoh-contoh yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin ketika menerangkan tentang hadis ini. Ya. Seorang tetangga mempunyai pohon. Supaya pohonnya itu tumbuh dengan baik, dia siram. Bagus tidak Bapak Ibu? Menyiram pohon bagus tidak? Bagus. Tapi ternyata air siramannya itu mengalir ke tempat tetangganya. Bagus tidak begitu? Ya. Ini menjadi tidak bagus. Sederhana ya. Kita maunya baik menyiram pohon supaya tumbuh dengan bagus. Tapi ternyata air siraman kita mengalir ke tempat tetangga. Ya dia tidak sengaja. Tapi itu pun yang disinggung oleh hadis ini. La dororo wala diroro. Contoh yang lain. Yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Ini terjadi di masa jahiliyah. Ketika suami menceraikan istrinya, ya, suami menceraikan istrinya.
Ketika masa iddahnya mau habis, kemudian oleh si suami dirujuk. Setelah dirujuk, digauli lagi, setelah digauli, ditalak lagi, dicerai lagi. Nanti mau masa iddahnya habis, dirujuk lagi. Nah, terus digauli lagi. Nah, setelah digauli, ditalak lagi. Setelah iddahnya mau selesai, jadi belum habis, dirujuk lagi. Terus begitu. Ini kan si suami jadi menganiaya si istri. Makanya di dalam Islam itu akhirnya ada ketentuan at-tolaku marrotan fa imsaku bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Kan begitu ya. Dalam Islam itu talak itu 2 kali yang bisa dirujuk. Kalau sudah yang ketiga kali itu tidak bisa dirujuk. Kan begitu. Itu berangkat dari perilaku orang jahiliyah. Ya, akhirnya menikah yang maksudnya baik itu menjadi tidak baik. Maka dalam Islam itu Bapak Ibu, hukum nikah itu apa hukumnya? Hukum nikah itu adalah sunnah. Tapi hukum nikah itu bisa menjadi haram. Hukum nikah itu bisa menjadi makruh. Bisa. Kapan sih hukum nikah menjadi haram? Ketika pernikahan yang dia lakukan punya maksud balas dan dendam. Misalkan ya. Maksudnya punya maksud menyakiti istrinya kalau sudah menikah. Ini hukum nikahnya menjadi haram. Jadi begitu Islam mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang ya yang dimiliki oleh setiap orang untuk menyakiti orang lain. Sampai bab menikah juga begitu. Ya. Dalam bab utang piutang, masalah ekonomi. Ya. Atau dalam bab wasiat misalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kasus deh yang terjadi begini. Seorang ibu tanya kepada saya, Ustadz, saya itu punya anak angkat dan saya tidak punya anak. Kalau harta saya berikan semuanya ke anak angkat saya boleh atau tidak? Saya bilang tidak boleh, Bu. Ya, karena wasiat itu bolehnya hanya 1/3. Nah, terus ibu itu kalau saya bukan wasiat, saya paham Ustaz kalau wasiat harus 1/3. Kalau saya tidak wasiat, saya hibah. Hibah. Kalau hibah itu kan tidak terikat oleh aturan. Mau dikasihkan sekehendak hati saya, kan begitu. Nah, ini mau saya kasihkan semuanya ke anak angkat saya, tapi hibah. Saya bilang begini, Bu, secara hukum itu boleh. Harta ibu semuanya dihibahkan kepada anak ibu. Boleh secara hukum anak angkat. Tapi ingat, ibu ini punya ahli waris menyamping. Masih punya adik, masih punya kakak, itu adalah ahli waris ibu. Kalau ibu menghibahkan seluruh harta kepada anak angkat, maka ibu telah menzolimi ahli waris. Dosa enggak saya Ustadz? Ya dosa karena ibu menzolimi ahli waris. Ya. Jangan mentang-mentang betapa sayangnya ibu kepada anak angkat sehingga semuanya ingin diberikan kepada anak angkat. Ingat ada ahli waris yang lain. Kecuali kalau ibu sama sekali sudah tidak punya ahli waris. Tidak punya sama sekali. Ibu ingin menghibahkan, silakan. Ya. Tapi selama masih ada ahli waris, jangan sampai membuat ahli waris sakit hati kepada ibu, karena ibu lebih punya perhatian kepada orang yang tidak punya hubungan darah ketimbang kepada keluarga yang punya hubungan darah. Ya, paham dia.
Nah, menurut Ustadz sebaiknya saya wasiat atau hibah? Nah, kalau hibah atau wasiat mah terserah Ibu. Karena kan bedanya kalau hibah, Bu, Ibu masih hidup, sekarang Ibu kasihkan semuanya. Hidup Ibu bergantung kepada anak angkat. Itu hibah. Tapi kalau wasiat, Ibu hanya menyampaikan wasiat yang ini diberikannya nanti kalau Ibu sudah meninggal dunia. Ya mau hibah atau mau wasiat, tetap ahli waris jangan sampai merasa tersakiti atas tindakan yang dilakukan oleh Ibu. Karena tadi la dororo wala diroro. Padahal hal yang seperti ini Bapak Ibu ya, ini yang tadi saya katakan dalam bab ibadah, kan waris itu ibadah, waris itu. Ya, seringkali di kehidupan masyarakat urusan waris bukan semakin merekatkan persaudaraan, tapi justru merontokkan kekeluargaan. Adik kakak berantem hanya gara-gara warisan. Orang bisa saling bunuh hanya gara-gara warisan. Orang jadi tidak mau bertegur sapa gara-gara warisan. Jadi kalau itu yang terjadi berarti hadis la dororo wala diroro itu tidak menjadi perhatian. Nah, sebagai orang tua, maka kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana supaya anak turun kita tidak terpecah hanya gara-gara kita meninggal dunia, gitu ya. Orang meninggal dunia itu kan harusnya semakin menguatkan ikatan persaudaraan. Tapi gara-gara kita meninggal malah keluarga jadi rusak, misalkan. Nah, maka kita harus persiapkan diri. Ya, sewaktu hidup kita sudah bisa harus menata bagaimana kalau kita tidak ada, kan begitu. Ini dalam bab ibadah ya. Jadi waris, wasiat, hibah itu kan bab ibadah. Dalam bab-bab sosial seperti yang saya contohkan tadi, tetangga menyiram atau ada tanaman yang sampai ke tempat kita gitu ya. Ada tanaman yang sampai ke tempat kita misalkan pohon mangga ya Bapak Ibu sekarang sedang musim mangga. Kita secara saklek pokoknya mau menerapkan hukum Islam. Hukum Islam itu apa? Kalau ada pohon yang menjulur ke tempat kita, maka semuanya sudah menjadi hak kita, kan gitu ya. Buahnya juga begitu. Akhirnya kita ambil gitu ya, tanpa izin sama yang punya. Ya benar sih kita ingin menerapkan Islam, tapi ada adab yang harus kita adab yang harus kita pegangi. Ya kita tetap menyampaikan kepada orang yang punya. Nah sama juga orang yang punya. Sudah tahu pohonnya ke tempat tetangga. Hak tetangga tidak diberikan. Ya, ketika panen mangganya tetangga tidak dikasih. Hanya daun-daunnya saja yang tetangga setiap hari dapatkan. Itu juga ya tidak benar. Namanya tidak punya adab. Kan begitu. Itu yang terjadi. Ini berarti tidak memahami makna hadis la dororo wala diroro. Ya. Baik ya. Jadi saya ulangi, doror itu adalah perbuatan yang membahayakan orang lain tanpa kita sengaja. Sedangkan diror adalah perbuatan yang membahayakan orang lain dengan sengaja. Mudah-mudahan hadis yang kita bahas ini bisa menjadi panduan kita dalam melakukan aktivitas sosial kita di masyarakat, aktivitas ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain.
Bapak Ibu kalau punya peliharaan, dirawatlah dengan baik. Ya, jangan senangnya lihat lucunya, tapi giliran kewajiban untuk memeliharanya tidak dilakukan. Itu pun terkena doror dan diror. Misalkan suka kucing, lucu kucing itu gitu ya. Tapi tidak punya perhatian bagaimana memberikan makan kepada kucing, tidak memperhatikan bagaimana kesehatan kucing. Itu artinya kita ingin mengambil apa yang kita suka dan kita buang yang tidak kita suka. Itu juga masuk sesungguhnya dalam hadis la dororo wala diroro. Ya, jadi terhadap binatang, terhadap hewan juga begitu. Ya, hewan peliharaan, ternak, ya semuanya. Ya, ya, semuanya begitu. Bahkan kepada hewan buas pun Bapak Ibu, kita ini kan tidak boleh mengganggu kalau sana tidak mengganggu kita. Nah, kan gitu ya. Misalkan ada anjing. Selama anjing itu tidak membahayakan kita, maka kita jangan membunuh anjing itu, kan begitu. Kecuali kalau anjing itu membahayakan diri kita. Ya, ya. Atau harimau. Tapi siapa juga yang mau berpapasan sama harimau, ya kan gitu ya. Tapi semua makhluk Allah itu tidak boleh. Ya. Kalau nyamuk, kenapa kita bunuh? Karena nyamuk mengganggu kita. Boleh. Ya. Hewan itu yang boleh dibunuh itu hanya satu, walaupun tidak mengganggu. Apa Bapak Ibu? Hah? Yang boleh dibunuh itu cecak Bapak Ibu. Itu cicak itu boleh dibunuh, walaupun cicak itu tidak mengganggu kita. Cicak. Tapi hewan lain yang tidak mengganggu tidak boleh kita bunuh. Cicak itu boleh, walaupun tidak mengganggu. Karena cicak punya sejarah atas perilakunya. Bagaimana cicak yang begitu benci kepada Nabi Ibrahim, ya kan? Ya, dengan menghembus-hembuskan apinya supaya semakin membesar. Bagaimana cicak yang menipu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad menyatakan boleh untuk membunuh cicak. Tapi kalau hewan yang lain, ya, harimau tidak boleh dibunuh. Ya, makanya betul kalau ada apa namanya BKS, Badan Konservasi apa yang melihara binatang-binatang buas. Memang pada asalnya tidak boleh dibunuh kecuali kalau sudah membahayakan. Nah, misalkan kalau di Sumatera sudah ada interaksi itu antara harimau dengan manusia. Nah, kan harimau itu sebenarnya tidak suka dengan daging manusia, ya. Sama halnya dengan manusia tidak suka dengan daging harimau, kan begitu ya. Kalau manusia sukanya daging apa, Bapak Ibu? Nah, sapi atau ayam kan itu. Jadi harimau itu tidak suka dengan daging manusia, ya. Harimau itu nalurinya dia hanya sukanya kepada makanan yang dia suka. Seperti kijang itu makanan yang paling lezat bagi dia. Kalau manusia tidak, ya. Bisa jadi manusia tidak dimakan tapi hanya dibunuh, dikoyak begitu. Itu kalau harimau kan begitu. Itu seperti itu. Kalau buaya, ya manusia dimakan kan itu ya. Tapi kan buaya nggak ngerti kalau yang dimakan itu manusia. Yang penting ada santapan kan begitu. Nah, kalau itu membahayakan, ya silakan diamankan. Sampai ke tingkat harus dibunuh ya, dibunuh. Itulah tatanan yang diatur oleh ajaran Islam bagaimana kita bersosialisasi baik dengan sesama kita, ya, sesama manusia, sesama umat Islam, ya, sesama makhluk Allah, kita dengan hewan dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu penjelasan dari hadis yang ke-32. Mudah-mudahan betul-betul bisa menjadi bekal kita semuanya,
Ya masih ada sisa waktu yang kita miliki tinggal berapa menit Bapak Ibu? 2 menit barangkali ada yang mau bertanya satu saja. Saya persilahkan. Ada? Tidak ada? Oh, oke, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, ya, terkait. Ya, Bapak Ibu, yang namanya anak angkat itu anak yang tidak ada hubungan darah, kan itu ya. Tidak ada hubungan darah. Termasuk anak saudara, keponakan. Itu tidak bisa dalam Islam disebut dengan anak angkat. Karena gini, Islam sendiri tidak memperbolehkan adopsi, ya. Hukumnya tidak boleh. Jadi kalau anak dipelihara itu boleh, tapi tidak ada konsekuensi waris mewarisi. Jadi tidak ada perubahan hukum agama karena memang adopsi dilarang. Seperti Nabi Muhammad ketika ingin mengganti nama Zaid bin Harisa menjadi Zaid bin Muhammad, itu tidak diperbolehkan. Akhirnya binnya dikembalikan kepada bapak aslinya, namanya Harisa. Jadi Islam tidak memperkenankan adanya adopsi. Tapi kalau memelihara keponakan, memelihara siapapun, kita rawat, kita sekolahkan, itu boleh. Ya, ya. Dalam Islam tidak boleh, Pak. Jadi dalam Islam tidak diperkenankan. Terus dalam bab waris mewarisi, dia juga tidak bisa mewarisi kita. Ya, kalau kita punya anak angkat, keponakan atau siapa tidak bisa mewarisi kita. Ya. Nah, lantas bolehnya apa? Bolehnya hanya wasiat. Itu pun hanya sepertiga dari harta. Yang 2/3-nya itu lari ke ahli waris. Mungkin kan keponakan berarti kan bapaknya itu masih adik kita atau kakak kita. Ya itu yang menjadi ahli warisnya. Kan begitu. Itu menjadi ahli warisnya bukan keponakan kita. Jadi tidak bisa keponakan itu kita rawat kemudian kita jadikan sebagai ahli waris. Itu tidak bisa karena tidak ada hubungan langsung. Kalau ya walaupun statusnya sudah diadopsi secara hukum nasional mungkin semua data bisa berganti, tetapi dalam hukum agama tetap tidak bisa dia menjadi ahli waris. Ya, jalannya yang bisa dilakukan hanya melalui wasiat. Itu saja. Ya, satu hibah, dua wasiat. Tapi kalau hibah kan sekarang kitanya masih ada, masih hidup, itu baru hibah. Yang kedua wasiat. Itu pun hanya sepertiga. Begitu, Pak. Jadi kalau, walaupun itu keponakan. Begitu ya. Ya baik, sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.